Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan keseimbangan pasar uang dan pasar barang ya. Jadi saya buat video ini supaya kalian lebih memahami. Jadi tolong dengarkan baik-baik dan lihat materinya baik-baik. Oke, nanti mungkin karena video ini berat maka akan dibagi dua, yaitu part 1 dan part 2. Part 1 saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pasar barang, dan mungkin nanti ada part 2 yaitu untuk menjelaskan pasar uang. Oke, kita next ya. Kita next ke pasar barang. Nah, apa itu pasar barang dan kenapa pasar barang dia selalu dikaitkan dengan kurva IS? Oke, jadi seperti ini ya. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Nah, pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real atau sektor produksi. Nah, yang harus kita garis bawahi ternyata bahwa ketika berbicara pasar barang di sini ya, ketika berbicara pasar barang di sini maka kita bukan hanya berbicara barang secara fisik saja, tapi kita juga berbicara terkait jasa. Jadi ada barang dan ada jasa. Nah, barang contohnya apa saja? Ada sepatu ya, lemari, mobil ya, terus rumah misalkan ya. Nah, kalau jasa apa? Kalau jasa itu kayak jasa Gojek ya, terus ada jasa salon, ada jasa antar barang ya, misalkan pos ya, itu jasa. Oke. Nah, jadi di sini ya yang harus digarisbawahi adalah barang dan jasa. Nah, satu lagi istilah ya yang sering digunakan ekonom untuk menggambarkan pasar barang adalah sektor real ini ya. Jadi sektor real ini adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom. Dan misalkan di berita kalian lihat ya, tidak akan ada seorang ahli ekonomi dia ngomongnya seperti ini. Oke, kondisi pasar barang di Indonesia itu sedang memburuk karena adanya virus corona misalkan ya. Tapi mereka akan menyebutkan bahwa sektor real Indonesia sedang terguncang diakibatkan karena adanya virus corona. Jadi yang digunakan adalah istilah sektor real ya. Terus yang kedua itu ada kurva IS ya. Kurva IS itu apa? Kurva IS itu adalah kurva yang menggambarkan ya tingkat keseimbangan pada pasar barang. Jadi kurva di sini kenapa dia menunjukkan tingkat keseimbangan pasar barang? Karena ketika berbicara pasar barang maka dia akan menyangkut pendapatan nasional, yaitu tabungan dengan investasi ya. Jadi ini kaitannya kalau pasar barang itu dengan investasi, menabung ya. Oke. Nah, di sini ya si IS ini dia menunjukkan apa? Menunjukkan hubungan ya I atau R, tingkat suku bunga, dengan apa? Dengan pendapatan nasional. Nah, pertanyaannya adalah apakah hubungannya positif ataukah hubungannya negatif? Kan seperti itu ya. Apakah hubungannya positif dan hubungannya negatif? Nah, untuk memahami kedua hubungan ini ya, maka slide selanjutnya saya akan menjelaskan ke kalian ya. Jadi di sini ini ada hubungan-hubungan nih. Apa hubungannya Y dengan C? Apa hubungannya tingkat suku bunga dengan investasi ya? Nah, maka kalau misalkan kita mencari hubungan Y dengan tadi tingkat suku bunga, kita harus paham dulu yang ini, yang persamaan 6 persamaan ini ya. Oke, yang pertama ada C sama dengan C dalam kurung Y. Ini merupakan sebuah fungsi konsumsi ya. Jadi C itu adalah konsumsi, Y itu adalah pendapatan nasional. Yang perlu kita pahami dari 6 persamaan ini ya, yakni ya ternyata
ya, ada yang disebut variabel terikat, ada yang disebut variabel bebas. Oke. Maknanya seperti apa? Nah, maknanya kalau variabel bebas dia berarti bukan pihak yang dipengaruhi, bukan variabel yang dipengaruhi, ya. Kalau variabel terikat berarti dia variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, itu terikat, dia terikat. Misalkan saya dengan Anda, apakah terikat? Ya, saya pasti mempengaruhi Anda, daya pikir Anda tentang makroekonomi. Berarti variabel terikatnya siapa? Bukan saya, tapi Anda sebagai mahasiswa dipengaruhi oleh dosennya. Berarti saya dosen karena mempengaruhi kalian, berarti saya sebagai variabel bebas. Anda yang dipengaruhi oleh saya, berarti Anda terikat, ya, pemikirannya oleh saya. Jadi kalian merupakan variabel terikatnya. Oke, kalau di sini seperti apa cara bacanya? Berarti di sini variabel bebas dia ditempatkannya itu di sebelah kanan. Kalau variabel terikat dia ditempatkan di sebelah kiri, ya. Jadi artinya si Y ini dia jelas-jelas mempengaruhi konsumsi, ya. Jadi pendapatan nasional dia mempengaruhi konsumsi. Itu yang pertama, ya, yang perlu kita pahami. Nah, kok bisa ya pendapatan dia mempengaruhi konsumsi? Ya iyalah, orang konsumsi kita besar kecilnya itu, ya, walaupun ada konsumsi tetap kita, ya, itu pasti dipengaruhi oleh pendapatan. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya punya uang sekarang 500.000. Nah, 500.000 kan saya banyak tuh pengeluaran, berarti ya sudahlah, untuk makan mah cukup mungkin dengan 300.000, 200.000 untuk saya simpan, takut ada apa-apa, ya, misalkan seperti itu. Nah, tiba-tiba saya pendapatannya naik, misalkan, ya, pendapatannya naik dari 500.000 ke 1 juta. Oh, alhamdulillah, pendapatan saya naik, konsumsi saya bisa dinaikkan juga menjadi 500.000 atau 600.000. Sisanya apa? Saya gunakan bisa untuk menabung, ya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Setelah itu apa? Di sini hubungannya seperti apa? Berarti hubungan C dengan Y, ya. Ketika Y-nya naik, maka konsumsi juga akan naik. Nah, ini hubungannya nanti dengan apa? Dengan yang kemarin kalian mempelajari tentang konsumsi, ya. Konsumsi, ada konsumsi ini, ya, yang persamaan keempat, otonom, ya. Konsumsi keempat, besarannya gimana? Kalau di materi yang kemarin, walaupun Y naik, ya, dia kenaikannya ini, ya, si perubahan kan Y naik misalkan 500.000 nih, di sini naiknya ke 1 juta misalkan, ya. Berarti di sini ada perubahan Y-nya berubah berapa? Berubahnya itu 500.000. Si konsumsi itu dia tidak akan naiknya, itu tidak akan sebesar ini, gitu. Jadi walaupun si dia Y-nya naik sebesar ini, tapi konsumsi itu paling, misalkan konsumsinya dari 200.000 ya, atau 300.000, paling naiknya ya udahlah di angka yang tadinya 200 ke angka 500, maka dia si besarannya ini, ya, perubahannya ini kan cuma 300. Berarti perubahan C ini akan lebih kecil dari perubahan pendapatan. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini untuk menjelaskan yang pertama. Yang kedua, persamaan yang kedua ini berarti kan kita sudah tahu, tingkat suku bunga dia sebagai variabel bebas, ya. I kecil sebagai variabel bebas, I besar karena di sebelah kanan, di sebelah kiri dia menjadi variabel terikat. Artinya tingkat suku bunga ini mempengaruhi besaran investasi. Lah, kok bisa sih, Bu? Si investasi ini dipengaruhi tingkat suku bunga? Ya iyalah, orang tingkat suku bunga itu kan bayaran yang harus dibayar oleh
investor karena dia meminjam uang untuk apa? Untuk investasi. Dari siapa Bu pinjam uangnya? Pinjam uangnya dia dari bank, kan seperti itu ya. Dia pinjam uang dari bank ya. Masih ingat ada 2 sektor di sini, ada RT, terus ada firm ya, perusahaan, terus ada di sini ada lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan ini dia kan si RT dia nabung ke lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini kan nanti dipinjam oleh para investor kan, investor baru nanti dia ke sini, ke firm, ke perusahaan. Jadi di sini dia harus bayar ke lembaga keuangan yang punya duit. Bayarannya dalam bentuk apa? Bayarannya dalam bentuk tingkat suku bunga. Oleh karena itu tingkat suku bunga ya, tingkat suku bunga ini merupakan beban bagi para investor. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka beban investor itu semakin tinggi pula. Akhirnya apa? Akhirnya ketika tingkat suku bunga rendah ya, tingkat suku bunga rendah, maka investor berbondong-bondong untuk berinvestasi ya. Ketika tingkat suku bunganya tinggi, maka itu beban. Untuk siapa? Untuk para investor tadi. Maka akhirnya ya investasi akan turun. Jadi ketika I-nya naik, maka investasi akan turun. Ketika I-nya, I kecilnya ya, tingkat suku bunganya rendah, maka investasi di sini akan naik. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau yang untuk yang ketiga, ini saya hapus dulu ya. Untuk yang ketiga ini ada persamaan yang ini ya. Y sama dengan C plus S. Artinya pendapatan itu terdiri dari C konsumsi dan tabungan ya. Jadi uang 1 juta itu kalau tidak digunakan untuk konsumsi, maka dia akan menjadi simpanan atau tabungan. Maka persamaannya adalah Y sama dengan C plus S. Kalau misalkan dari persamaan ini ingin mengetahui S, berarti gimana? S sama dengan tinggal C-nya pindah ruas ke Y. Jadi Y-nya tetap ya positif, C-nya karena dia pindah ruas ke sebelah Y, maka dia negatif karena di sini positif ya. Ketika pindah ruas dia harus berkebalikan dari tanda yang sebelumnya. Jadi bin C. Seperti ini ya. Jadi S itu bisa dicari dari pendapatan dikurangi konsumsi. Oke. Paham ya? Saya akan hapus dulu semua. Oke. Yang keempat ini berarti berbicara tentang persamaan untuk konsumsi. Konsumsi persamaannya itu dia ya ada kan, kalau persamaan itu dia ada koefisien ya. Ini kan koefisiennya. Terus dia ada konstanta ya. Misalkan contohnya ini kan, kalau sebuah persamaan tuh Y sama dengan A plus BY. Ini konsep dasar matematika ya. Y ini ada tadi variabel terikat ya, variabel terikat. Ini ada ini BX ya. X ini berarti variabel bebas, B ini adalah koefisien, A ini merupakan konstanta ya kan, seperti itu kalau persamaan. Nah, di sini ya si konsumsi juga dia memiliki persamaan yang terdiri dari ada konstanta. Konstantanya itu apa? Konstanta itu adalah konsumsi tetapnya. Ya, kebayang ya. Kita sebagai manusia, apakah kita tidak memerlukan makan walaupun kita nggak punya uang?
pasti kita perlu untuk makan kan. Nah, keperluan makan ini yang tidak bisa kita hindari atau kita tahan-tahan namanya adalah konsumsi otonom. Walaupun pendapatannya nol, kita tetap perlu makan. Oke. Nah, di sini ada koefisien B. Kalau koefisien B dalam persamaan konsumsi merupakan MPC. MPC itu apa? Kecenderungan seseorang untuk mengkonsumsi sebuah barang atau jasa dari pendapatannya, sehingga di sini dikali Y, sehingga C sama dengan C0 atau otonom plus B Y. B ini adalah MPC. Masih ingat kan MPC? Karena di sini Y sama dengan C plus S ya. Kayak gimana sih? Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Kan karena dia Y sama dengan C plus S ya, maka ketika kita ubah delta Y per delta Y sama dengan ini juga kita ubah kan, kalau konsumsi kita ubah ya menjadi ini ya, bahwa delta C dibagi delta Y plus delta S dibagi delta Y ya. Kayak gimana? Delta C per delta Y apa itu? MPC. Delta S per delta Y plus MPS sama dengan delta Y bagi delta Y 1 kan, maka MPC plus MPS sama dengan 1. Oke. Jadi kalau kita pengen tahu besaran MPS ketika MPC-nya sudah diketahui ya, atau B-nya diketahui, maka MPS sama dengan 1 dikurangi MPC atau B, seperti itu ya. Oke. Jadi ini ingat ya persamaan ini. Nah, si persamaan yang tadi ya, yang persamaan keempat ini, dia ya, si persamaan yang keempat ini dia dimasukkan ke persamaan yang kelima. Oke, ini agak lama ya menghapusnya. Bentar dulu. Oke, udah lah ya. Oke, ini yang si S ini ya, Y kurangi C, maka nah dari persamaan yang ketiga ini kan S sama dengan Y min C, ini kan dari persamaan yang ketiga ya, yang ini. Nah, jadi kita bisa mensubstitusikan, karena masalahnya si C ini punya persamaan tersendiri, yaitu C sama dengan C0 plus B Y. Oke, jadi seperti apa? Jadi artinya ya, artinya C ini bisa memasukkan dari yang ini, substitusikan saja ya. S sama dengan Y dikurangi C, S sama dengan Y, kita masukkan min. Oke, di sini min dalam kurung dulu, biasakan ya, C0 plus B Y, kan seperti ini ya. Oke, S tulis lagi ulang, min, ini kan min kali plus, CO nya kan C0 nya adalah plus, jadi min dikali plus min C0, min dikali B, jadi B nya di sini apa? Plus kan, min dikali plus min ya, di B Y. Oke, kita lihat ya, sama-sama kita lihat. Kalian bisa lihat di sini ada Y dengan Y ya. Jadi yang variabelnya sama, kalian kelompokkan. Oke. C0 ada variabel lain nggak? Nggak ada kan? Maka dia min C0. Ingat konstanta itu kan, ingat seperti yang ini kesini, persamaannya konstanta itu selalu di depan ya. Nah, jadi min C0 ya. Oke, ini kan Y dengan Y kan sama ya. Oke, berarti ini Y-nya plus atau minus? Yang depan itu adalah plus. Plus Y
Setelah itu apa? Ini min B Y. Kelompokkan, dikelompokkan ini dikelompokkan kan? Ya, bisa lihat ya. Ini dikelompokkan. Jadi S sama dengan min C0. Oke. Kita lihat si Y min B Y ya. Oke, kita sini ya. Oke, kita lihat Y min B Y. Nah, kayak gini. Oke. Ini apa? Tadi kan saya sudah sebutkan di sini adalah koefisien. Ya. Si ini punya koefisien nggak punya. Tapi ya, ketika koefisiennya 1, dia nggak akan ditulis. Maka dia akan ditulisnya seperti ini, Y, X. Sebetulnya ada koefisiennya, ada berapa? 1. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita keluarkan si Y-nya. Jadi koefisien dengan koefisien 1 kurangi B, keluarkan Y-nya, kali Y. Ya, ini kalau dikali gimana? Gini, 1 kali Y, ya kan? Terus apa? Min B kali Y, min B Y. Nah, seperti itu. Jadi di sini ya, kembali lagi ke yang sebelah sini, min CO ya, kembali lagi ke sini, min CO, masukkan yang tadi yang sudah dikeluarkan, min CO ya, berarti dia apa? Plus 1 kurangi B Y. Nah, sama nggak dengan yang persamaan yang ini? Sama. Jadi persamaan yang ini diperoleh dari perhitungan yang sudah saya jelaskan. Oke, paham ya? Paham. Semoga paham. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir ini ya. Yang terakhir kita persamaan 6. Oke, persamaan 6 berbicara apa? Investasi. Investasi sama halnya dengan konsumsi. Walaupun tingkat suku bunga 0, investasi itu harus tetap dilakukan dong. Masalahnya kan kita punya konsumsi tetap ya. Kita punya keperluan dasar ya, investasi juga sama ya. Jadi ketika tingkat suku bunga 0 ya, dia akan tetap harus berinvestasi. Jadi di sini I0 sebagai investasi otonom. Nah, kalau tadi kan B ya, B kecil. Kalau di sini untuk membedakan di simbolkan dengan A kecil. Ya. Jadi I sini ya. Investasi itu dia terdiri dari investasi tetap dan A ini apa? Kalau tadi ada MPC ya, MPC itu apa namanya, kecenderungan untuk menabung. Ini ada MPI. MPI ini berarti kecenderungan untuk berinvestasi ya. Kayak gimana caranya? Berarti caranya delta ya, delta I ya, delta I dibagi delta I kecil ya. Artinya apa? Rasio antara perubahan investasi terhadap perubahan suku bunga. Jadi kayak gini cara bacanya ya, biar sederhana. Ketika ada perubahan tingkat suku bunga, maka dia akan merubah investasi berapa ya, perubahan investasinya. Kayaknya ini variabel bebas, ini variabel terikat. Jadi ini mempengaruhi investasi. Tingkat suku bunga mempengaruhi investasi. Ingat-ingat ya rumus ini. Rumus untuk mencari A kecil ya atau MPI adalah delta I ya, perubahan investasi dibagi perubahan tingkat suku bunga. Oke. Nah, di sini ingat bahwa A itu akan lebih kecil dari 0. Ya, silakan baca lagi
teori investasi. Nah, oke, selanjutnya apa? Keseimbangan di pasar barang. Keseimbangan di pasar barang. Jadi ini syarat ya. Jadi ada syarat keseimbangan di pasar barang. Ingat ini syaratnya. Investasi harus sama dengan tabungan, ya. I sama dengan S. Dari syarat ini kita bisa mencari Y, ya. Jadi sebetulnya yang ini aja disederhanakan nih. Ini ya fungsi yang pertama, ini yang kedua, ini disederhanakan akhirnya menjadi ini, ya. Jadi artinya Y, untuk mencari Y itu sama dengan I otonom, ya. I otonom plus CO otonom plus AI, ya. Ini sama dengan ini dibagi ya, karena ini kan lihat di yang persamaan kedua. Coba lihat ini persamaan kedua, ada 1 min B dikali Y kan. Kalau pindah ruas dia berarti harus dibagi jadi 1 min B, seperti ini, ya. Di Y sama dengan I0 dibagi 1 min B plus konsumsi otonom dibagi 1 min B plus A kali I dibagi 1 min B. Seperti inilah, ya. Ini rumus ini berguna untuk mencari apa tadi? Mencari Y, ya. Jadi untuk mencari si Y ini rumusnya yang ini. Kalau menurut saya lebih baik kalian tahu konsep daripada kalian ngapalin, ya, dihafalin gitu rumusnya. Nah, itu kan yang namanya otak kita selalu lupa. Lebih baik kalian tahu konsep seperti ini, akhirnya nanti pas ada soal itu kalian bisa otak-atik, ya. Oke, next. Nah, ini ya ada ini kayak contoh, ya. Ini kayak ada contoh hitungan, ya. Biasanya yang diketahui itu adalah ini konsumsi, bunga, investasi. Nah, ini ditanyakan biasanya, ya. Ya. Nah, ini kayak gini, ya. Kita cari dulu satu-satu si Y-nya, anggap aja kita nggak tahu, ya. Jadi kita cari persamaan C, persamaan S, persamaan I dari hitungan-hitungan yang ini, ya. Cari dulu, ya. Nah, ini kalau misalkan kalian, ini bisa kalian stop dulu, terus screenshot, terus kalian coba-coba bener nggak seperti ini, ya, hasilnya. Jadi ketika kita sudah tahu C-nya berapa, C-nya persamaannya apa, S itu persamaannya apa, I itu persamaannya seperti apa, maka kita bisa menentukan keseimbangan, ya. Jadi kita bisa menentukan ini, ya, bisa menentukan keseimbangan. Ingat ya, kalau keseimbangan ini dia syaratnya adalah yang ini, ya. Syaratnya yang ini, I sama dengan
IS. Maka persamaan-persamaan yang tadi kalian bisa masukkan. Setelah itu kalian akan mendapatkan Y-nya berapa. Y ini untuk apa? Y ini untuk membuat kurva. Ya, kurva ini kayak gimana cara buatnya, Bu? Ininya di otak hati ketika Y-nya 0,1, ketika I-nya 0 berapa, ketika I-nya 0,1 berapa, ketika I-nya 0,2 berapa, 0,3 berapa. Terus dimasuk-masukin, terus kita dapat Y-nya. Nah, nanti masuk-masukin ke sini. Oh, ketika apa ini I-nya 0, maka I-nya 0 kan, 3000 dikali 0 kan, berarti 1500. Terus aja. Kalau Y-nya 0, maka I-nya berapa? Berarti tinggal dikontret aja. Karena Y-nya 0 sama dengan 1500 min 3000 I. Pindah ruas kan? Min 3000 I sama dengan 1500. I ini kan karena min ya. I sama dengan min 1500 dibagi min 3000, jadi 0,5, jadi I. Nah, ini yang ini ya, yang 0,5 di I. Ingat ya, kalau kalau Y itu dia akan di horizontal, I itu variabel selain Y dia akan di vertikal. Ini kalian coba-coba ya, kotret di rumah. Oke. Next, setelah perhitungan ya, di pasar barang ini ada 4 faktor yang mempengaruhi kurva IS. Ya, mempengaruhi si kurva yang ini. Apa saja? Angka pengganda multipliernya ya, besaran angka pengganda multiplier, terus kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Kalau optimis, maka konsumsi dan investasi semakin besar ya, otonomnya. Kalau pesimis berarti investasinya semakin kecil ya. Kepekaan keluar terhadap tingkat suku bunga. Semakin peka berarti A semakin besar pula gradien kurva IS. A itu yang mana? Kepekaan pengeluaran investasi terhadap kepekaan ya, gradiennya. Belanja pemerintah, semakin besar belanja pemerintah, A ini adalah MPI tadi, berarti delta I per delta I kecil ya. Terus belanja pemerintah semakin besar belanja pemerintah, maka semakin naik kurva IS. Kita lihat dulu ke sini. Ketika suku bunga naik ya, ini kan ada ini ya, saya belum jelasin R. Suku bunga naik, maka dia investasi akan turun karena suku bunga tadi menjadi beban, akhirnya ya juga akan turun. Berarti pertanyaan yang tadi yang awal, hubungan I ya, I kecil dengan pendapatan nasional itu, jawabannya adalah negatif ya. Oke, sekian, nanti ada part 2 ya untuk pasar uang. Ini aja dulu lah kalian pelajari, kasihan juga kalian kalau misalkan harus mikir yang ini, belum lagi yang pasar uang ya, terus belum lagi membentuk kurva ya. Kalian dulu kan itu ada tugas, silahkan kerjakan, pahami dari buku, baca dari buku. Nah, ini tambahan dari saya supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.